Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jembar Akbar Praitno. Saya dari kelas P16. NPM saya 21 12 14 00 11. Nah, di kesempatan pada hari ini saya mendapatkan tugas dari kelas saya, dari kelas minat bakat P16, itu untuk menjelaskan tentang teknik presentasi. Apa sih presentasi itu? Presentasi itu merupakan kegiatan di depan orang banyak atau salah satunya bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi itu tidak lain hal yaitu ketika kita mempunyai informasi, kita menyampaikan kepada audien atau teman-teman kita, itu namanya presentasi. Nah, presentasi adalah topik pengajuan kegiatan menyampaikan sesuatu pendapat atau informasi kepada orang lain. Yang barusan saya bilang tadi, ketika kita mempunyai informasi atau kegiatan atau kita ingin menyampaikan suatu hal kepada teman-teman kita, itu sudah termasuk dalam presentasi gitu kan teman-teman ya. Nah, tujuan presentasi itu apa sih? Menyampaikan informasi, melakukan penjualan, memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk meyakinkan seseorang terhadap apa yang kita sampaikan. Kita mempunyai informasi, ya kan? Atau kita ingin menjual produk kita kepada orang-orang, memotivasi atau menginspirasi orang lain, itu sudah termasuk presentasi gitu. Kita punya produk nih, terus kita tawarkan kepada konsumen, dan konsumen itu tertarik dengan produk kita, itu termasuk presentasi. Nah, kita mempunyai informasi nih, contoh semisal di Dharma Jaya ada jalur beasiswa. Nah, orang-orang tertarik karena di Dharma Jaya ada jalur beasiswanya. Nah, itu juga termasuk presentasi, teman-teman. Nah, jenis-jenis presentasi itu apa aja sih? Presentasi itu ada 4, teman-teman ya. Yang pertama itu ada presentasi dadakan atau impromptu. Yang kedua itu presentasi naskah atau manuskrip. Yang ketiga itu ada hafalan atau memo writer. Yang keempat itu ada extempore atau yang terbaik. Nah, presentasi dadakan atau impromptu itu untuk rapat dadakan. Contoh, kita punya rapat dan kita tidak punya schedule, termasuk tidak punya schedule itu, dan itu termasuk presentasi dadakan itu atau rapat dadakan. Nah, kita menggunakan teknik presentasi dadakan atau impromptu gitu kan. Nah, yang kedua itu naskah. Presentasi naskah atau manuskrip ini digunakan untuk biasanya sambutan dan pengingat hari besar. Contoh kayak hari-hari besar Idul Fitri, Imlek, hari raya Nyepi segala macam dan lainnya lah pokoknya kan. Atau sambutan seperti kayak contoh adat kita atau adat kalian, yang ketika ada tamu dari luar masuk ke dalam atau masuk ke daerah kalian, pasti kalian sambut kan ya. Nah, itu kita harus menggunakan presentasi manuskrip atau presentasi naskah gitu. Nah, yang ketiga itu ada hafalan. Yang hafalan itu dimaksud memori itu adalah ceramah dan khutbah. Kalian pernah jumatan dong, kalau yang laki pasti dengar khutbahnya. Nah, itu termasuk presentasi. Kenapa? Karena dia menyampaikan, atau ustadz itu menyampaikan informasi tentang keagamaan atau islami kepada kita semua yang mendengarkan di dalam masjid tersebut gitu. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir ada extempore atau yang terbaik. Itu biasanya digunakan untuk menjual atau memasarkan produk seperti yang saya bilang tadi. Nah, langkah-langkah presentasi itu ada apa aja sih? Langkah-langkah presentasi itu ada 6, teman-teman ya. Ada 6. Yang pertama itu ada menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, ketiga menganalisa situasi dan mengenal audien. Yang keempat menyusun materi, yang kelima menentukan metode. Terus metodenya itu ada penyampaian yang akan digunakan gitu kan. Yang keenam itu ada banyak-banyak latihan atau try hard lah. Nah, menentukan topik itu apa yang kita presentasikan, itu ada topiknya. Kita ingin mempresentasikan apa sih dari
dari topik kita itu, contoh kita ingin mempresentasikan hasil penjualan kita hari ini gitu kan, ya berarti kita menentukan topik tentang penjualan kita atau profit kita atau untung atau rugi kita begitu. Nah, menentukan tujuan kita untuk mempresentasikan ini tuh apa sih? Ingin menjual produk kita, ingin memberikan informasi, atau ingin dan segala macamnya lah pokoknya. Nomor 3 itu menganalisa situasi dan mengenali audiens. Kita harus ngelihat nih di lingkungan kita tuh ada siapa gitu kan, mengenali audiens. Jangan kita ngobrol atau mempresentasikan kepada orang yang lebih tua dari kita tidak sopan. Jagalah attitude kita begitu ya teman-teman. Nah, yang keempat itu menyusun materi. Kita harus sebelum presentasi itu kita harus menyusun materi nih, ya kan? Nggak bisa dong kalau misalnya kita tidak menyusun materi tapi kita langsung presentasi, jatuhnya tuh kayak autodidak atau ngasal gitu kan. Pasti kalian pasti tahu arti ngasal tuh apa sih, ya kan? Jadi pertama tuh yang disusun materinya dulu, ya kan? Baru yang masuklah ke tahap kelima, menentukan metode penyampaian yang akan digunakan. Kita lihat dulu nih, setelah kita menentukan topik, ya kan, menentukan tujuan, menganalisa atau mengenali audiens, yang keempat menyusun materi, dan terakhir ini menentukan metode penyampaian yang akan digunakan. Kita udah ngeliat situasi di lingkungan kita sudah mengenali audiens, kita sudah menemukan topik, kita sudah menemukan tujuan apa, dan kita sudah menyusun materi. Tinggal kita cara penyampaian kita bagaimana kepada audiens gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah banyak latihan. Yang dimaksud banyak latihan ini apa? Ya supaya kita lancar dan tidak terbata-bata seperti itu. Nah, pentingnya untuk apa sih? Penting untuk diperhatikan saat presentasi. Apa hal-hal yang penting untuk diperhatikan saat presentasi? Yang pertama itu ada percaya diri. Yang kedua, menguasai materi yang ingin dibawakan. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang keempat itu mengesankan atau mudah diingat atau memorable, ya kan. Yang kelima, body language atau gerakan tubuh. Yang keenam ada durasi. Yang tujuh, lagi-lagi dan lagi banyak latihan. Percaya diri itu ya kita harus percaya diri. Kalau misalnya kita nggak percaya diri, ya kita pasti grogi, ya kan. Nah, yang kedua, penguasaan materi yang ini dibawakan. Seperti yang tadi saya jelaskan, penguasaan materi itu penting teman-teman, supaya kita tuh dipandang orang tuh ya kita berilmu gitu kan. Kalau kita tidak bisa menguasai materi, atau istilahnya itu bakalan dipandang buruk lah sama audiens, ya kan. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan kosakata yang jelas dan tidak bertele-tele. Jadi apa yang kita tuh presentasi harus menggunakan kosakata yang benar, ya kan, dan yang jelas gitu. Kalau misalnya kita presentasi kita bertele-tele, audiens itu bakal ngantuk, pasti ngantuk, ya kan. Ngantuk, dan pasti dalam hati dia pasti bilang kayak gini, apa sih tuh orang presentasi bukannya langsung to the point, malah muter akhir-akhirnya kita bingung gitu kan. Nah, itu jangan sampai membuat audiens kita itu bingung gitu loh. Nah, berikutnya ada mengesankan atau mudah diingat atau memorable. Tujuan kita presentasi itu kan memberikan informasi atau kita mengenalkan produk kita untuk berjualan. Nah, tujuan itu untuk memudahkan konsumen, ya kan, atau audiens itu mudah mengingat apa yang kita sampaikan, supaya nggak masuk dari kuping telinga kanan atau keluar dari kiri gitu, enggak. Jadi ya sampai kapanpun lah audiens itu bakal mengingat apa yang telah kita sampaikan gitu. Jangan sampai masuk dari kuping ke kanan, keluar dari kuping kiri begitu. Nah, body language seperti gerakan tubuh, gitu kan. Body language itu gerakan tubuh. Jadi kita presentasi harus begini. Intinya kita ya jalan gitu kemana jalan-jalan, gerakan kita gini biar nggak kelihatan kaku gitu, biar nggak kelihatan kayak patung. Jadi kita tuh ya harus seperti itulah
kan. Nah, durasi ini penting. Kalau misalnya kita ingin menyampaikan materi ini jangan terlalu bertele-tele, atau ntar durasinya malah jadi panjang dan membuat audiens itu jenuh gitu. Nah, terakhir ini paling penting, banyak latihan, ya kan. Itu tadi lah teman-teman, kita tuh harus memulai apapun dengan latihan. Sebelum kita mau melakukan presentasi, kita harus latihan. Seperti saya juga sebelumnya saya sudah melakukan latihan, makanya saya sudah pede lah ya, walaupun agak terbata-bata dalam menyampaikan materi ini kepada kalian semua demi tugas kan. Nah, sekian dulu presentasi tentang materi saya pada siang ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demes Dharma Jaya.